Siap belajar lagi? Ya. Setelah kita dengar dari 3 sesi yang ada, pasti banyak hal yang berkecamuk yang muncul di pikiran kita. Tadi waktu istirahat, Pak Pendeta Yosi diskusi. Recording in progress. Ternyata hanya ada satu cara untuk menyelesaikan semua memori yang ada terekam di hidup kita, khususnya memori yang baik, memori yang jahat, memori yang merusak kehidupan. Kalau cuma satu cara itu mudah atau susah? Satu cara atau susah? Susah. Cuma satu cara, mudah atau susah? Ya. Iya, tunggu dulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan semua ini, dan itu merupakan pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus. Cara itu namanya mengampuni. Apa namanya? Mengampuni. Nah, kalau kita mendengar kata mengampuni, siapa yang harus kita ampuni? Ayo, siapa yang harus kita ampuni? Ayo, siapa yang harus kita ampuni? Saya tanya Orang yang menyakiti kita. orang yang menyakiti kita yang mana? Gimana? Diri sendiri. Diri sendiri. Siapa lagi? Apalagi? Ayo, siapa yang harus kita ampuni? Kalau kita mendengar kata pengampunan dan supaya sembuh hidup kita. Nomor 1 yang harus kita ampuni adalah diri kita sendiri. Dengar ya, ada hal yang banyak orang tidak mengerti. Pernah dengar kata tersinggung? Apa itu? Nggak suka atas kelakuan atau kata-kata orang lain. Begini kebenaran yang kita belajar dari firman Tuhan. Kalau ada orang tersinggung, tolong jawab. Yang salah yang menyinggung akan tersinggung. Nah, kalau ada orang tersinggung, yang salah yang menyinggung akan tersinggung. Ayo cepat jawab. Salah nggak apa-apa. Siapa yang salah? Yang tersinggung atau yang menyinggung? Dua-duanya. Yang tersinggung. Yang tersinggung yang salah. Oke. Tersinggung itu sakit bukan? Nah, ini saya dapat ilustrasi dari Roh Kudus. Tolong ya. Siapa pernah mengalami luka, tapi halus sekali di salah satu dari 10 jari tangan. Dan luka itu kita nggak tahu, karena nggak rasa apa-apa. Tapi begitu diajak makan soto, terus meres jeruk, ayo rasa apa? Yang salah jeruknya atau orangnya? Temannya. Tapi faktanya banyak orang nggak suka jeruknya. Jeruknya diganti, diinjek-injek jeruk mengajar buat aku luka. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Jadi jeruknya itu nggak salah. Yang salah ada luka. Saya buktikan. Kalau orang itu, kalau kita di 10 jari tangan kita nggak ada luka, meres jeruk 1 kilo, perih nggak? Nggak goblok, pegel. Jeruk 1 kilo pasangan. Ini loh yang setan. Kemarin malam kita belajar, orang yang terluka cenderung menghalangi. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Maka itu kalau ada di antara kita ketemu orang, kalau ngomong itu nyelkit, kalau kata nyelkit, ngomong pendek itu sudah nusuk.
orang ini luka hatinya banyak sekali. Karena itu yang keluar dari mulutnya gak ada yang enak. Pernah dengar kata juit? Apa itu? Nah, ini tahu. Juit tahu, Judas Iscariot. Ya, ada orang seperti itu. Mulutnya pedes sekali. Ini penting sekali, orang itu luka hatinya. Oke? Nah, jadi seharusnya kalau ada jeruk yang memberitahu kita bahwa ada luka di jalan kita berterima kasih kepada si jeruk. Sungguh? Ya harus, karena dia memberitahu kita. Nah, sekarang logikanya. Jadi kalau ada orang menyinggung kita dan kita masih bisa tersinggung, harusnya kita apa dengan orang itu? Terima kasih, singgungin terus. Amin. Singgung terus sampai lukanya sembuh. Bayangkan kalau hukum kasih dan hukum pengampunan ini kita pakai dalam hidup sehari-hari, dunia bakal ada perang. Jawab, bakal ada perang? Tidak. Antar tetangga, antar saudara, antar teman, aman. Karena tiap kali kita merasa tersinggung, langsung bilang, Tuhan terima kasih, aku harus sembuh. Karena yang salah bukan dia. Lagi sekali sama yang salah kita. Nah, di sini hanya ada satu cara untuk menyembuhkan. Apa tadi? Ampuni. Ampuni diri sendiri. Dalam apa mengampuni? Ya terima. Aku memang salah. Datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Maka itu saya katakan pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus bukan doa, doa hati, doa bahasa. Pelajaran tertinggi dari Yesus bukan menginjil. Nah, Injil itu kabar baik, berita damai. Betul? Apa yang terjadi kalau si pembawa berita damai dirinya nggak pernah damai? Itu artinya orang apa? Munafik. Sama seperti tahu kata sales, penjual yang datang ke rumah orang, pernah tahu? Oke. Nah, satu hari ada sales minyak wangi. Nah, terus stok rumah saudara. Kenapa mau nawarkan parfum ini? Nah, ketika mereka datang, ini 2 orang, 3 orang, terus hidungmu itu mencium sesuatu yang gak enak. Maaf, ini cuma cerita contoh saja. Ternyata bau badan si jual parfum itu ampun. Apa ini cerita? Buat tukar. Sudah beli gak parfum? Kenapa gak dibeli? Kenapa kamu jadi mampu? Ngerti gak? Pemberita damai akan gagal kalau dia masih punya musuh. Setan akan datang. Pret. Kenapa pret? Nah, jargon bisa ngomong sama lakon. Serius. Maka itu penginjilan gagal bukan karena sekolah kita, bukan karena berdasar metode-metode pendidikan. Karena dia sendiri masih punya musuh. Nggak bisa ngomong damai, nggak bisa ngomong pengampunan, sebab Injil itu berita damai dan berita pengampunan. Ini yang dipakai oleh Yesus. Kita lihat Matius 5:9. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita. Kenapa? Matius 5:9. Mengapa kita ini bajingan-bajingan penjahat-penjahat ini bisa punya status anak-anak Tuhan? Ternyata sederhana. Matius 5:9. Ya, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Apa kata lain membawa damai? Memberikan sukacita. Ayo kata lain membawa damai. Sejahtera. Saya sudah ngomong dari tadi. Hidup tidak punya musuh. Orang yang membawa damai berarti punya musuh kan?
Maka itu kalau tadi kita siapa tadi? Mas Daniel ya itu mengampuni diri sendiri. Siapa tadi? Yang mana sih? Siapa ngomongnya? Siapa? Oke, bagus. Sebelum kita menjadi pemberita damai, maka kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Setuju? Kenapa? Kalau kita nggak berdamai dengan diri kita, terus kita beritakan damai, kita munafik. Setan di sana. Maka itu ayat ini luar biasa. Mungkin ada berkata gini, Bunarto dipanggil anak-anak ini ya? Loh, biasanya kalau anak-anak boleh Bunarto ya. Begini, Bu, saya itu nggak punya musuh, Bu. Cuma ada 4 orang saya tuh malas ketemu. Aduh, Bu. Loh, betul nggak? Nggak punya musuh tapi apa tadi? Apa tadi loh? Aku malas ketemu itu musuhan. Ayo jujur. Ini ayat luar biasa. Berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang menjadi peacemaker, berbahagialah orang yang nggak punya musuh sebab Karena orang yang nggak punya musuh itu baru layak disebut anak-anak raja damai. Perhatikan ya, setan itu paling suka memakai ayat-ayat yang penting untuk menyalahkan kita. Salah satu contoh ayat. Kalau begitu, jawab. Buat setan membuat status kita sebagai anak yang gugur mudah atau susah? Jawab, mudah atau susah? Sangat mudah. Sebelum sakit hati, nggak mengampuni, sampai main-main. Ya? Sebelum status kita gugur sebagai anak-anak Tuhan, ternyata sangat gampang. Setan buat jengkel. Tahu jengkel? Mangkal. Jengkel itu besar atau kecil sebetulnya? Kecil, seperti tersinggung. Kalau berarti begitu kita jengkel pada seseorang, status sebagai anak Tuhan ini, ini berisiko. Maaf, dengan ayat ini saya cuma tanya cara tersebut. Ada nggak pendeta-pendeta, gembala-gembala, rajin khotbah, pelayanan hebat, tapi statusnya bukan anak Tuhan? Ada. Kalau dia belum mengampuni, jangan nambah Oke, nggak jengkel, malas ketemu, nggak juga. Tapi gini, nggak suka aku dengan kamu. Sering nggak kita ngomong gitu? Nggak suka aku dengan kamu. Coba jawab saya tanya. Itu sudah nggak berdamai. Wih, ngeri sekali. Ibrani 12 ayat 14. Ayo kita lihat. Jadi bersyukur kepada Bapa di surga untuk kita pulih dari masa lalu kita yang baik, pulih dari masa lalu kita yang menyakitkan. Bahkan tidak sedikit orang yang dilukai masa lalu dan dibawa terus ujungnya sungguh bunuh diri. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Udah? Mana? Udah belum? Kamu sampai mana? Baik loh, jangan kasih kemana. Sambil baca. Sudah mana? Itu ada. Enggak, kita baca bareng. Ya, 1, 2, 3. Dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Bukan banyak. Semua. Ya, saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, kalimat terakhir bunyi apa? Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini mengerikan. Ayat ini sangat dihafal oleh setan. Ternyata untuk membuat gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus, orang-orang Kristen untuk tidak bisa melihat Tuhan,
Setan punya cara gampang sekali. Ganggu hatinya untuk nggak suka pada seseorang. Ganggu hatinya untuk jengkel pada seseorang. Ganggu hatinya untuk tidak mau mengampuni. Tapi selalu saya tanya, buat setan ganggu hati kita seperti itu mudah atau susah? Kalau setan ingin ganggu hati kita supaya punya musuh, setan pakai doa puasa enggak? Kenapa enggak? Karena gampang. Cuma disendiritik. Sudah langsung. Tolong dah. Semua orang itu berapa? Misalnya, kalian tinggal di suatu kecamatan di Kota Palu. Di kecamatan itu jumlah penduduknya 5.000 misalnya. Kita nggak bisa berkata gini, Tuhan, aku sudah berdamai dengan 4.959. Kan siji. Bisa begitu? Ini. Di seluruh dunia ini cuma ada 2 kekuatan. Tuhan dengan siapa? Cuma 2. Tuhan dengan siapa? Nah, sekarang jujur. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, murid-murid Yesus, nggak bisa melihat setan, nggak bisa melihat Tuhan, pasti melihat setan. Nah, itu dia. Ingat kemarin kesetanan dan berarti yang kesetanan tiap hari melihat kesetan terus karena tidak berdamai dan masih punya musuh. Hati-hati. Saudara bersyukur kepada Bapa di surga. Ini yang setan selalu ganggu hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan. Ngeri. Ternyata untuk menggugurkan status kita sebagai anak Tuhan, setan itu nggak perlu kerja keras, nggak perlu doa keras. Ganggu dengan kejengkelan, dengan merasa nggak suka, habis. Mau berubah melari, untuk mau berubah melari. Kalau enggak kita nggak bisa melihat Tuhan. Maaf ya, ini penting sekali. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, tolong dengan ayat ini banyak atau sedikit aktivis gereja, pelayan musik, pelayan sekolah minggu, BL, singer, tamborin, pengkhotbah, doa, penerima tamu, semua yang terlibat itu nggak bisa melihat Tuhan. Banyak atau sedikit. Kenapa mereka aktif nggak bisa melihat Tuhan? Kembali lagi karena masih punya musuh. Dan saya akan ulang-ulang, musuh nggak harus orang kita benci sendiri tidak. Nggak suka. Gereja harus menyadari fakta itu. Apa yang terjadi pada aktivis gereja, pelayan Tuhan yang aktif melayani tapi nggak pernah melihat Tuhan? Saya tanya, kalau nggak bisa melihat Tuhan, jumpa Tuhan bisa atau tidak? Jawab dong. Tidak. Nah, kalau melayani Tuhan nggak pernah melihat Tuhan, nggak pernah jumpa Tuhan, ingat tadi cuma ada satu di antara 2. Berarti jumpa sampai ini aktivis gereja. Itu dia. Apa yang terjadi dengan pelaku munafik? Kenapa? Laporan kok saya lagi ngeremis. Ini serius. Ada cukup banyak aktivis gereja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sibuk pelayanan, aktif, tapi nggak pernah melihat Tuhan. Karena masih punya setan. Pinter gue. Kita sudah tertawa begini, Pak. Biasanya orang-orang seperti ini, karena istilahnya aku diberi tugas. Kata diberi tugas itu menunjukkan kata rela atau terpaksa. Nah, itu. Apalagi ada banyak gereja di satu kali hari minggu bisa 6 ibadah, 5 ibadah.
Dan biasanya pemain musik, pemimpin pujian WL itu biasanya 2 kali ibadah, 3 kali ibadah. Maaf, itu tersiksa. Dia munafik. Karena yang dia layani nggak pernah ketemu. Catat. Dan dari kejadian ini, munafikan terus terjadi sepanjang tahun dan tahun-tahun berikutnya. Karena masih punya musuh. Ini mengerikan sekali. Kalau ya rekan-rekan hamba Tuhan kembali periksa bagaimana semua, mulai dari diri kita, suami istri, sampai ke tim kita, jangan ada musuh. Ini penting sekali untuk kita hidup dalam kebenaran. Setuju? Harus. Kita lihat lanjut. Yohanes 20 ayat 23. Mengapa ada ayat ini? Yohanes 20 ayat 23. Mengapa ada firman ini? Wih, luar biasa. Ini pun secara psikologi bisa terbuktikan. Ya, kemarin saya sudah bicara sedikit bagaimana secara psikologi manusia itu perlu tempat sampah. Ini bedanya. Kalau bedanya manusia dengan hewan soal memori dan daya ingat, masih ingat ya. Sekarang bedanya manusia dengan hewan di satu bagian ini kita harus tahu betul-betul. Antara manusia dengan hewan, siapa penghasil sampah? Manusia. Hewan itu hampir nggak punya penghasil sampah. Berarti kita ini kurang aja. Maka itu saudara nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kumpullah hewan, nanti kita jadi pintar. Enggak serius. Coba soal rakus. Antara manusia dengan hewan siapa lebih pelit? Kenapa hewan nggak bisa pelit? Apa? Nggak bisa bicara. Bukan catatan. Hewan nggak bisa pelit karena nggak punya kantong, nggak punya kantong kresek, nggak punya lemari, nggak punya tabungan. Begitu mereka dapat makan dan sisa, diapain? Ya tinggal lagi. Kalau manusia sudah makan bungkus lagi. Ayo ngaku, betul? Ini masalahnya. Maka itu tadi kalau apa dari Yesus bilang di sebelum sesi, saya nggak punya lemari banyak. Coba lihat binatang. Kalau mereka sudah dikasih makan yang mereka suka dan mereka kenyang, dikasih lagi, diapain? Iya, dilihat orang. Nilai enggak. Jadi kalau kita ampun ya, jadi banyak perbedaan kita dengan mereka. Dalam hal ini kita harus belajar dari mereka. Satu lagi ya, saya ini suka belajar dari apa kata Yesus berkata, belajar kepada burung. Masih ingat? Burung-burung itu luar biasa. Siapa pernah mikir ini soal burung? Saya heran sampai hari ini. Burung kan punya sarang di pohon-pohon. Betul? Sarang burung itu ada alamatnya dan nomor rumah. Padahal pohon itu sama semua, bentuknya hijau semua. Loh saya nanya, ya, saya nggak ada burung mau pulang ini keliru. Saya pun mikir dia nandai pakai apa? Hijau apa? Betul? Lihat manusia pakai GPS masih kesasar. Ayo, siapa lebih pintar? Mereka pun lebih kuat, lebih sehat. Lihat mereka makan apa saja, nggak pernah digodok, nggak pernah dicuci, nggak ada semen cerai. Kita ini makan direbus, dicuci, semen cerai. Siapa lebih sehat? Betul? Maka ayo, maka 3 Alkitab ini perlu dengan belajar di hewan ini. Apalagi kita ayo, kita itu banyak menyebut binatang ini itu betul. Mereka itu luar biasa. Soal kepemimpinan, saya belajar juga dari mereka. Saya beri pertanyaan satu, jawabannya 2. Jawaban pertama secara logika, jawaban kedua secara fakta. Ini kepemimpinan.
antara manusia dengan hewan, logikanya siapa yang perlu pemimpin? Ayo logika. Logika antara binatang dengan manusia, siapa perlu pemimpin? Logika binatang, karena kita anggap mereka bodoh. Tapi faktanya ada pilkada di dunia binatang. Pilkada pemilihan pemimpin ada tidak? Jawab, siapa lebih tertib hidupnya, kita atau mereka? Mereka. Padahal nggak punya pemimpin. Kita harus belajar dari mereka. Betul tidak? Maka itu kalau kita lihat Alkitab, bukan dari sisi teologi dan doa, maka firman itu terbuka. Semua orang itu mengerti dengan apa? Katakan. Saya untuk mengajar pakai logika, logis dan logika. Firman kualitas. Agung ada itu. Ini faktanya. Ayo kita belajar serius. Oke, kembali ke ayat. Sedang berapa? Yohanes 20:23. Yohanes 20:23. Terima kasih. Baca 1, 2, 3. Jikalau kamu, saya mengampuni dosa orang, dosaku diampuni. Saya pertama kali belajar ini, saya bilang, Papa nggak salah. Siapa yang punya otoritas mengampuni dosa? Tuhan. Tidak ada manusia punya otoritas mengampuni dosa. Tapi gereja punya otoritas untuk mengampuni dosa. Maka itu saya belajar dari sakramen, salah satu sakramen di Jakarta. Mengapa para romo, para imam itu punya otoritas mengampuni dosa? Ini tadi. Manusia itu penghasil sampah. Nah, saya ingin katakan, kejadian-kejadian masa lalu itu bisa berubah sama. Itu sama. Segala sesuatu yang disebut sampah itu cuma ada 2 kriteria. Satu, sampah itu bekas barang baru atau bekas barang lama. Iya, kalau barang baru nggak ada sampahnya. Betul? Yang kedua, sampah itu kalau disimpan jadi apa? Penyakit. Jadi disebut sampah itu pasti yang kotor, yang jorok, yang nggak sehat, yang penyakitan. Setuju? Setuju. Nah, maka itu manusia perlu apa? Perlu apa? Tempat sampah. Ya, coba kamu baca sini. Isra, baca Isra ayat ini, ayat yang kuat sebenarnya. Tuh, anak senang usul. Kalau kamu mengampuni dosa. Nah, kata kamu diganti apa tadi? Saya. Nah, ini loh, karena itu ya, baca. 1, 2, 3. Jikalau saya mengampuni dosa orang, ya, dosanya diampuni. Tapi jikalau saya menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Karena saya akan uraikan ini dahsyat. Jadi karena manusia itu penghasil sampah dan sampah-sampah itu masih bicara masalah, maka kita perlu tempat sampah. Tadi sebelum mulai saya nggak tahu siapa yang ngomong, Ibu Narto atau Mas Daniel. Ayo buang sampah di tempatnya. Siapa tadi yang ngomong? Saya dengar di sini. Itu harus. Nah, siapa tempat sampah kita? Kembali ke Yohanes ke Yohanes 5 ayat 16. Hendaklah kamu hendaklah kamu saling mengampuni dosa. Itu buang sampah. Aku cerita ya, jangan ceritakan orang lain. Kalau orang itu bisa ketemu tempat sampah dan cerita semua kejelekannya, kehancurannya, kejahatannya di masa lalu, sembuh.
akhir-akhir ini sering lihat podcast nggak, istilah IT podcast namanya, diundang orang-orang tertentu. Lihat berapa banyak podcast yang terakhir ada orang membuka masa lalu. Ternyata itu semua itu menyembuhkan orang, apalagi umum. Nah, Mazmur 51 ini dahsyat. Suatu kali ada orang tanya kepada saya, kok itu kalian berzina kayak Daud? Tunggu dulu. Kalau kamu bisa mengaku dosamu ke seluruh dunia dan orang dengar, lakukan. Sekarang kejadian Daud sudah lebih 4.000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini orang masih baca kebejatannya dan pengakuan dosa. Itu luar biasa. Daud sembuh karena mengaku. Nah, kalau sudah mengaku, harus saling mendoakan supaya kita sembuh, supaya kita benar. Ini ayat luar biasa. Maka itu tolong ya gembala-gembala majelis gereja, buat kelompok-kelompok yang kompak di jemaat. Anggotanya bisa 3 atau lebih, minimal 3, jangan 2. Ya, 3 atau lebih. Yang kompak. Ada apa-apa cerita. Masalah kemarin gaya bagaimana kalau masuk seorang yang sangat tertutup. Nah, bentuk komunitas. Saya tanya Anda, bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Anak muda masih ingat? Jawabannya apa? Sekarang masih ingat kamu? Harus punya komunitas untuk menjaga. Wah, ini luar biasa. Nah, lihat. Ada 2 kekuatan. Ada 2 otoritas yang Tuhan beri kepada gereja. Otoritas pertama, jikalau kita mengampuni, jikalau kita mengampuni dosa, dosanya diampuni. Kudus teliti. Bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa. Mengampuni orang berdosa, kalau orang itu ada satu paut dengan kita, dan itu perintah. Berkati musuh-musuh, doakan orang membenci kamu, mintakan berkat untuk orang menganiaya kamu. Nah, itu mengampuni orang berdosa. Tapi kalau kalimatnya, jikalau kita mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Ini para romo, itu para imam, dan itu para psikolog. Maka itu kalau orang datang ke psikiater, ke psikolog, itu cuma apa? Tugas psikolog cuma satu, dengerin terus. Padahal ngomong nggak bisa kemana-mana, biarin. Supaya apa? Ayo pasang keluar semua supaya apa? Lega. Tapi saya bayar. Betul nggak? Banyak itu. Tapi untuk gereja, ketika ada orang cerita, maka itu teman-temanmu yang cerita, terima, doakan, kamu diampuni, selesai. Orang itu leganya luar biasa. Tapi awas, yang kedua ini menakutkan. Jadi yang kedua, saya tanya sebelum saya baca, kalau dunia ini banyak orang berdosa, itu gara-gara setan atau gara-gara setan? Ayo, kalau di dunia banyak orang berbuat dosa, itu gara-gara siapa? Ya, gara-gara kita yang punya otoritas untuk mengampuni, tapi tidak mau mengampuni. Apa artinya? Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka jangan. Wih, ini ngeri sekali. Saya tanya, bagaimana bentuk menyatakan dosa orang tetap ada? Siapa pernah dengar ada orang ngomong dasar kamu, dasar kamu? Apa itu artinya? Bukan lupa. Ini dasar kamu itu artinya dosa. Ini bukan cuma dosa, kita beri stempel. Betul nggak? Menyatakan dosa orang tetap ada, kita beri stempel. Dasar. Maaf ya, tidak sedikit suami istri saling ngomong dasar. Berarti suami istri saling menyatakan
akhirnya hidup rumah tangga itu penuh dosa. Nah, kalau bapak emaknya penuh dosa, anak-anaknya otomatis masa kucing melahirkan anjing. Ini loh logikanya. Waduh, ayo saya tanya jujur. Setelah kita tahu hebatnya kuasa gereja untuk mengampuni dosa, tapi juga untuk menyatakan dosa orang tetap ada. Jujur, gereja sering pakai yang keberapa? Di antara dua ini loh. Yang berapa? Yang kedua, karena kita tidak mau mengampuni. Jangan anggap enteng. Baca Mazmur 103 ayat 12. Ini cara Bapak mengampuni. Jadi kalau kita disuruh mengampuni, lakukan. 103 ayat 12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran. Nah, titik arah di bumi ini ada berapa titik? 4. Mana saja? Utara, selatan, timur, barat. Perhatikan. Mengapa Bapak tidak berkata Dia mengampuni dan membuang dosa kita sejauh utara ke selatan? Kenapa Bapak berkata sejauh timur ke barat? Titik utara, titik selatan ada tidak? Jawaban titik utara, titik selatan ada tidak? Ada. Kutub utara, kutub selatan. Tapi titik timur, titik barat ada tidak? Kenapa? Karena dunia ini bundar. Betul? Sampai hari ini nggak ada orang bisa menemukan timur mana, barat mana titik. Artinya, kalau Tuhan membuang dosa kita dari utara, dibuang ke selatan, bisa kekejar nggak? Bisa. Tapi kalau dia buang timur ke barat, habis. Ini. Dunia nggak butuh ibadah gereja. Dunia nggak butuh KKN, nyanyian, pujian, seminar, retreat, doa. Dunia membutuhkan pengampunan sesungguhnya. Amin. Dan tugas pengampunan itu kita. Coba lihat Lukas 24, saya lupa ayat berapa itu. Kalimat ayat 2 ayat terakhir. Dan berita pengampunan dan pertobatan akan diberitakan di sedunia dari kota ini. Coba tolong cari saya. Lukas 24 ayat berapa? Ayo, sudah ketemu? 47. Terima kasih. Siapa yang ngomong? Gael. Siapa Gael? Wih, hebat Gael. Coba baca Lukas 24 ayat 7, 47, 1, 2, 3. Dan lagi dalamnya nama siapa? Yesus Raja Damai. Terus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diapakan? Disampaikan untuk siapa? Kesalahan bisa mulai dari Yerusalem itu di mana? Bukan di Timur Tengah. Hidup kita ini Yerusalem. Jadi berita pengampunan dan pertobatan itu semua dari diri kita. Maka kita bisa katakan kalau kita memberitakan damai tapi masih punya musuh, setan bilang apa? Pret, lupa lagi bisa ngomong. Apa? Kenapa setan bilang pret? Delok rayu dhewe. Kamu coba masih punya musuh mengampuni pret. Ingat harus dari kita. Ini berita luar biasa. Saya ulangi, setan gak pusing dengan orang doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Baguslah. Gus. Saya tanya, baguslah. Tidak, kapan kerjanya goblok? Yo, pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa. Ini sekali. Maka itu banyak pengajaran yang salah dalam gereja. Bahkan dari segi gereja begini. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berkat, enggak ada berkat. Udah semua. Maaf saya ngomong ini. Salah. Tuhan nggak bisa kita swap dengan doa kita.
Katakan amin. Kenapa mau begitu? Saya tidak ngomong yang begini Ramadan ya. Saya nggak mau jangan-jangan. Oh, jangan imam. Banyak jebakan-jebakan Batman dalam gereja ini. Kerja begitu. Saya cerita sebelum COVID banyak menara-menara doa. Betul? Setelah COVID juga korban pertama COVID itu justru banyak yang mendoa. Sebab doa di ruangan pakai AC. Kan nggak tahu kalau penularannya luar biasa. Betul? Ternyata bukan. Itu konsep yang sama. Aduh Tuhan ampuni. Nah, menara-menara doa itu sering tutup karena bahaya. Dan saya setuju. Saya kalau diundang ke menara doa, saya paling cerai. Yang pertama saya tanya, siapa yang punya utang? Nah, punya utang doa ngawur. Setuju? Bilangnya menagih utang kan HP ini buat apa ini? Iya atau enggak? Iya atau enggak saya tanya. Kenapa HP ini mati dan kamu di menara doa goblok? Saya suruh pulang. Utang enggak bisa dibayar dengan doa. Saya protes keras pada banyak gereja yang ngajak, mari kita doa untuk bebasan utang. Murah. Lah kok enak yang pakai duit kita yang supaya bayar Tuhan Yesus. Utang kabeh. Itu saya protes. Pulang. Kerja dapat duit banyak. Itu gereja. Dan itu konsep doa banyak. Di sini kita melihat setan mengganggu orang doa. Setan ganggu orang khotbah, setan ganggu orang ibadah, setan ganggu. Yang setan ganggu, kalau dia tahu kita rajin dan suka mengampuni. Katakan begitu setan tahu kita rajin suka mengampuni, itu urusan besar buat mereka. Sebab kalau kita suka rajin selalu mengampuni, setan gak punya kerjaan. Serius. Maka itu inti dari doa Bapa kami dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain. Nah, saya kan nggak suka ini. Coba baca Matius 6 ayat 14-15. Setelah doa Bapa kami, Yesus ngajar. Begitu syaratnya malam ini semua kita punya otoritas untuk mengampuni, mulai dari diri kita, nggak ada musuh. Matius 6, 14-15. Ayo baca sama-sama, ngeri sekali. Dan saya akan hafal ayat ini. 1, 2, 3. Saya ulang. Karena jika saya Bapa saya yang di surga, tetapi jikalau saya tidak mengampuni, Bapa saya juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saya tanya, kalau Bapa di surga tidak bisa mengampuni kesalahan kita, bukan karena kita kurang doa, kurang persembahan, kurang baca Alkitab, tapi karena apa? Tidak mau mengampuni Tuhan. Status kita sebagai bukan nggak mengampuni Kalau Bapa di surga nggak bisa mengampuni kita mengampuni seorang yang bersalah, status kita sebagai orang berdosa. Kalau status kita orang berdosa, ini banyak. Ada nggak berstatus orang berdosa tapi masih aktif pelayanan? Ini banyak. Nggak ada yang tahu. Maka itu saudara, kenapa gereja jarang membagikan pengampunan? Maaf jangan tersinggung, karena khotbah masih punya musuh, rawan ngomong. Serius. Kalau kita nggak punya musuh, diejek, difitnah, dijelekkan, tak pengampun, maka mengajar pengampunan bahasanya itu luar biasa. Ayo jujur, antara ayat 14-15, mana yang gereja lebih banyak pakai? Karena susah berdamai dengan semua orang. Ya, kita nggak
kita bisa jadi agen-agen perubahan kalau kita belum berubah. Salah satu perubahan inti adalah berdamai dengan semua orang. Percayalah kalau kita hidup gak punya musuh, hidup itu lega, tidur pun enak, makan pun enak, hidup ini penuh damai. Setuju sama aku? Setuju. Tolong ya, teliti nanti abang-abang gembala. Ayo kita urus anak-anak Tuhan yang mempercayakan kepada kita ini. Mari. Siap berubah? Siap. Kalau enggak kita nggak jadi agen berubah. Bagaimana berubah orang? Jadi mengampuni itu siapa dulu kita ampuni? Diri sendiri. Setelah diri kita terima ada. Kalau orang ngomong jelek, sama. Di dunia nggak ada orang jelek. Kenapa? Nggak ada bandingan. Betul, kita membandingkan siapa jelek? Orang jelek itu hanya kata saja. Semua kita ini hebat kayak kata kita. Amin. Nah ini kalau besok kamu cari jodoh, maaf saya ngomong ini gimana? Kalau nyari jodoh, nggak usah milih yang cakep atau yang jelek. Pokoknya Tuhan kasih, terima. Amin. Amin. Ambilin akan salah. Nah saya tanya, maaf jangan tersinggung. Orang yang awet itu yang cakep atau yang jelek? Yang awet. Itu jawaban itu. Yang awet yang cakep atau yang jelek? Pintar. Orang cakep, cantik itu perawatannya mahal. Gak percaya? Percaya benar. Luis. Lu serius? Orang cantik, cakep itu perawatannya mahal. Setuju? Setuju. Suami cantik itu yang pasangannya perlu jaga-jaga. Pinter ngapain? Kenapa? Nah itu terkenal bela orang. Nasinya ada. Tujuh. Begitu nak pacaran jalan salam. Ya. Luar biasa. Jadi mengampuni itu harus. Berbahagialah kita kalau hidup nggak punya musuh. Dengan demikian hidup itu pasti sehat. Betul? Penuh damai. Bahkan secara medis bisa dibuktikan. Metabolisme tubuh orang itu normal. Nggak ada gangguan apa saja. Karena nggak punya musuh. Yang Amsal 17:22 terakhir ini ya biasa. Terima kasih Pak. Jadi menjadi agen perubahan itu gampang atau susah? Ya aku semua saya yang belum susah. Gampang. Apa modalnya? Mengampuni. Enggak susah. Cuma satu apa? Mengampuni. Enggak usah belajar. Mau saja. Mau ya? Mau. Baca 1, 2, 3. Stop dulu. Inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Pabrik obat seterkenal apapun nggak berani obat ini paling manjur. Berani? Kenapa nggak berani? Tutup. Nah, hanya Tuhan yang berkata obat manjur itu artinya gila. Maka itu orang gila jalan sate. Loh, betul nggak? Orang itu jalan sate. Hebat juga. Turusan enak, atau susah. Makan sembar, oh sehat. Bukan berarti kita sudah dulu baru sehat juga. Dalam bahasa Jawa saya lupa cuma yang mana. Hati sing semplat, hatinya orang. Hati yang bukan ke bawah, tapi
semangat yang patah, apa itu semangat yang patah? Hati yang penuh dendam, hati penuh kekecewaan, hati punya banyak musuh. Itu penyakit yang lumpuh. Metabolisme tubuhnya terganggu, peredaran darahnya terganggu. Waduh, kacau semua. Berarti ayat ini bisa dibuktikan secara medis. Ternyata kalau kita selalu mengampuni, nggak cuma secara rohani sehat, fisik pun sehat. Terus orang nggak punya musuh, hidupnya enak sekali, ringan sekali. Sepertinya Tuhan kita mau berubah mulai hari ini. Bagaimana jadi agen perubahan? Selalu mengampuni. Bagaimana bisa jadi pemberita damai? Selalu mengampuni, nggak punya musuh. Wah, hidup ini luar biasa. Nah, kalau ini terjadi, kita selalu mengampuni. Izinkan saya yang nggak Jawa, saya minta maaf. Maka terjadilah setan orang doyan demit orang diri. Serius, karena setan nggak bisa ganggu kalau kita penuh pengampunan. Saya beri contoh yang terakhir, Yusuf di Mesir. Saudara catat ya, di perjanjian lama itu cuma ada 2 orang yang tercatat sampai mati nggak punya catatan dosa. Salah satunya Yusuf. Abraham punya nggak? Punya. Daud punya. Salomo punya. Dia dan lagi. Ya, Musa punya catatan dosa. Paulus punya. Yusuf ini nggak punya. Nah, itu saya kejar. Kenapa ini anak muda itu nggak bisa jatuh dalam dosa? Ternyata akhir dari peperangan setan menyerang Yusuf itu di penjara. Lihat, pertama setan pakai kakak-kakaknya untuk buang dia ke sumur. Masih ingat? Di situ setan berharap Yusuf maki-maki kakaknya, supaya kakak-kakak. Berapa orang yang meroyok Yusuf? 10. Dia nomor 11. Masuk sumur, Yusuf malah percaya. Main air. Wah, setan marah, setan rapat lagi. Ayo pakai senjata apa? Diangkat, jual jadi budak, lebih parah. Yusuf nggak mati-mati, nggak ngomel, menikmati jadi budak. Enak sedikit, kalau Potifar saya dia. Istri Potifar cari masalah, jadi fitnah masuk penjara. Setan rapat lagi, mati Yusuf, mati penjara. Ternyata tidak. Dia bersuka cita di situ. Begitu Yusuf keluar penjara, langsung jadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, setan kata, so mulai hari ini sesuka-sukamu, senjata kami sudah habis. Serius, maka itu sampai Yusuf mati tidak ada catatan dosa. Mau hidup seperti Yusuf? Bukan doa puasa, mengampuni. Bayangkan kalau dia tidak mengampuni kakak-kakaknya, dia jadi penderita. Maaf ya saya ngomong. Bisa nggak kalau kita Yusuf? Tuhan, kalau kau hidup kudus tidak mau berzina, saya masuk penjara. Lebih baik aku berzina, aku aman. Bisa Yusuf ngomong begitu? Bisa dia manusia, tapi dia ini. Kalau saudara ingin menang atas dosa dan godaan, miliki hati seperti Yusuf, tidak punya dendam. Padahal sebenarnya Yusuf maki-maki istri Potifar. Ayo, harusnya marah. Kalau Yusuf orang Jawa Timur, kamu sampai beredek. Jawa-Jawa, mudah-mudahan kamu istri Potifar sampai petir kamu. Aku nggak salah. Fitnah, betul? Tapi Yusuf menang. Haleluya. Mulai di sini. Tolong berkati kita semua.